Perusahaan teknologi retail Simbe Robotics mengumumkan robot remindai rak toko bernama Tali berhasil meraih sertifikasi keamanan UL 3300. Sertifikasi ini menegaskan bahwa robot otonom tersebut memenuhi standar keselamatan untuk beroperasi di lingkungan publik seperti toko retail. Perusahaan teknologi retail Simbe mengembangkan robot otonom bernama Tali yang dirancang untuk memindai rak toko secara otomatis. Robot ini dapat berkeliling di lorong toko untuk mengidentifikasi produk yang habis, kesalahan harga, atau barang yang salah penempatan. Tali baru saja mendapatkan sertifikasi UL 3300 dari UL Solutions. Standar ini digunakan untuk menilai keamanan robot layanan yang beroperasi di lingkungan dengan interaksi manusia seperti toko atau ruang publik. Simbe menyebut dirinya menjadi perusahaan teknologi retail pertama yang mendapatkan sertifikasi tersebut untuk robot pemindai rak toko. Pengakuan ini menjadi validasi independen terhadap keamanan dan keandalan robot dalam operasi retail. Dalam proses sertifikasi, robot Tali dan sistem pengisian dayanya harus melalui lebih dari 40 uji keselamatan. Pengujian tersebut meliputi sistem navigasi, kendali perangkat lunak, serta keamanan mekanik dan listrik. Sertifikasi UL 3300 memastikan robot dapat beroperasi dengan aman di lingkungan toko yang ramai, termasuk kemampuan mendeteksi orang secara real-time dan berhenti otomatis untuk mencegah tabrakan. Dengan teknologi kecerdasan buatan dan computer vision, Tali dapat melakukan pemindaian rak toko berkali-kali dalam sehari. Data yang dihasilkan membantu toko menjaga ketersediaan produk dan meningkatkan akurasi harga. Penggunaan robot seperti Tali diharapkan dapat mengurangi pekerjaan manual dalam pemeriksaan stok barang, sekaligus meningkatkan efisiensi operasi dan pengalaman belanja pelanggan di toko retail. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan pengembang robot humanoid Agility Robotics mengumumkan langkah rebranding dengan mengubah nama perusahaan menjadi Agility. Perubahan identitas ini mencerminkan ambisi perusahaan untuk memperluas pengembangan teknologi robot humanoid dan otomatisasi industri. Perusahaan pengembang robot humanoid Agility Robotics resmi melakukan rebranding dengan mengganti nama perusahaan menjadi Agility. Langkah ini menandai evolusi identitas perusahaan dalam mendorong pengembangan teknologi otomatisasi berbasis robot humanoid. Perubahan nama tersebut mencerminkan pergeseran strategi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan robot, tetapi juga pada solusi otomatisasi industri di berbagai sektor. Agility dikenal sebagai pengembang robot humanoid bernama Digit. Robot ini dirancang untuk membantu pekerjaan logistik seperti memindahkan barang dan menangani operasi di gudang atau pusat distribusi. Perusahaan menyebut rebranding ini mencerminkan kesiapan untuk memperluas penerapan robot humanoid dalam berbagai industri, termasuk manufaktur logistik dan operasi gudang. Robot humanoid seperti Digit dikembangkan untuk menangani pekerjaan fisik yang berulang atau beresiko, sekaligus membantu perusahaan mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor industri. Pengembangan robot humanoid saat ini menjadi salah satu fokus utama industri teknologi global. Sejumlah perusahaan teknologi terus berinvestasi untuk mendorong otomatisasi di berbagai sektor ekonomi. Melalui identitas baru ini, Agility menargetkan dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pengembang teknologi robot humanoid yang digunakan dalam operasi industri global. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan teknologi otonom Plusai meluncurkan versi terbaru sistem pengemudi otonom untuk truk angkutan barang. Teknologi terbaru ini diklaim mampu meningkatkan kinerja operasi logistik dan mendukung pengoperasian truk tanpa pengemudi dalam skala komersial. Perusahaan teknologi otonom Plus AI meluncurkan perangkat lunak terbaru bernama SuperDrive 6.0. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasi truk tanpa pengemudi dalam industri angkutan barang skala besar. Versi terbaru sistem ini memiliki kemampuan baru untuk beroperasi pada malam hari, serta mampu menangani kondisi jalan kompleks seperti area konstruksi yang sering menjadi tantangan dalam operasi truk otonom. Teknologi SuperDrive dikembangkan berdasarkan data lebih dari 7 juta mil perjalanan nyata di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia untuk meningkatkan keamanan dan akurasi sistem pengemudi otonom.
Plus AI menyebut sistem terbaru ini mampu meningkatkan kecepatan pelatihan model AI hingga 10 kali lebih cepat, sehingga pengembangan fitur dan validasi teknologi dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat. Kemampuan menangani kondisi jalan kompleks dan operasi malam hari diharapkan dapat meningkatkan keamanan transportasi, sekaligus meningkatkan efisiensi operasi pengiriman barang dalam industri logistik. Pengembangan teknologi ini menjadi bagian dari upaya Plus AI untuk mencapai operasi truk tanpa pengemudi secara komersial, yang ditargetkan dapat mulai diimplementasikan secara luas pada 2027. Penggunaan teknologi truk otonom diprediksi akan mendorong transformasi dalam industri logistik global, terutama dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi ketergantungan pada tenaga pengemudi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Mitra Investasi Energi PT Raharja Energi Cepu Tbk atau RATU optimistis terhadap prospek kinerja perseroan menyusul lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus level $100 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik global yang dipercaya akan meningkatkan nilai keekonomian aset migas milik perseroan. Harga minyak dunia dilaporkan kembali menyentuh level lebih dari $100 per barrel akibat meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengancam rantai pasok energi global. Kondisi ini menjadi sentimen positif bagi PT Raharja Energi Cepu Tbk, mengingat portofolio aset perusahaan di wilayah Jabung dan Cepu memiliki korelasi langsung dengan harga minyak mentah serta kondensat dunia. Direktur RATU, Adrian Hartadi, menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas ini berpotensi besar meningkatkan pendapatan serta margin laba bersih perseroan secara signifikan. Di tengah dinamika pasar energi yang memanas, RATU juga terus memperkuat strategi pertumbuhan melalui rencana akuisisi sejumlah aset energi strategis baru. Perseroan menilai momentum kenaikan harga minyak saat ini adalah peluang emas untuk memperkuat portofolio investasi jangka panjang. Manajemen menegaskan akan terus mencermati fluktuasi harga komoditas global guna memastikan setiap langkah ekspansi tetap memberikan nilai tambah bagi profitabilitas perusahaan dan para pemegang saham. Adapun sebagai perusahaan investasi di sektor energi, RATU berkomitmen menjalankan strategi pengembangan aset yang berkelanjutan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengelolaan risiko yang prudent atau hati-hati menjadi kunci utama perusahaan dalam menghadapi volatilitas industri migas global yang sulit diprediksi. Dengan fundamental aset yang kuat, RATU optimistis mampu menjaga tren pertumbuhan positif di tengah situasi geopolitik yang masih terus berkembang. Berbagi sumber, IDX Channel. Emiten produsen kemasan plastik PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID menilai pelemahan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan bagi kinerja bisnis pada tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi menekan permintaan produk kemasan di pasar domestik. Emiten produsen kemasan plastik PT Panca Budi Idaman Tbk menilai pelemahan daya beli masyarakat masih membayangi kinerja bisnis perusahaan pada tahun 2026. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi permintaan produk kemasan di pasar domestik. Sepanjang 2025, Panca Budi Idaman mencatatkan penjualan sebesar Rp5,19 triliun. Angka tersebut turun tipis sekitar 0,95% secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya. Sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari penjualan produk kemasan plastik yang mencapai sekitar Rp3,44 triliun. Sementara penjualan biji plastik menyumbang sekitar Rp1,41 triliun. Untuk menjaga pertumbuhan bisnis, Panca Budi Idaman berupaya mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri sebagai sumber utama penjualan produk kemasan. Perusahaan juga menyasar segmen pasar tradisional dan usaha mikro kecil dan menengah. Segmen ini dinilai masih memiliki permintaan yang relatif stabil terhadap produk kemasan plastik. Di tengah kondisi daya beli yang melemah, perusahaan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk untuk menjaga daya saing dan mempertahankan pangsa pasar. Dengan strategi optimalisasi pasar domestik dan penyesuaian harga, Panca Budi Idaman berupaya menjaga kinerja bisnis di tengah tantangan perlambatan daya beli masyarakat. Berbagi sumber, IDX Channel.